Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ilawati dari SMP Negeri 2 Kroya, yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya atau perlunya kurikulum berubah. Tujuan pendidikan saat ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Tentu ibu bapak, saudara, dan anak-anakku semua harus memahaminya. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri utama dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Kurikulum itu apa? Kurikulum adalah pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah disebutkan tadi, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Kenapa kurikulum harus berubah? Karena zaman berubah dan perkembangan zaman menuntut satuan pendidikan atau sekolah menggunakan kurikulum yang bisa menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Kurikulum yang baik sesuai dengan zamannya, bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, supaya membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan murid kini dan masa depan. Nah, sekarang mengapa kurikulum harus berubah? Pertanyaan ini harus bisa kita jawab bersama-sama, karena tugas mendidik bukan hanya tugas pendidik atau guru. Tugas mendidik adalah tugas bersama. Ada 3 pilar dalam pendidikan. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan Indonesia, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demi menuntun kodrat manusia, pembelajaran termasuk kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang terus berubah. Guru pun harus belajar terus memahami dan menyesuaikan dengan tren murid kita sekarang. Perhatikan, ibu bapak, saudara, anak-anakku semua. Sekarang murid-murid sangat akrab dengan dunia digital, dengan medsos, dan lain sebagainya. Dan sebagai guru, saya misalnya harus bisa memanfaatkan peluang tersebut, bisa diterapkan dalam pembelajaran saya, supaya murid-murid bisa menerima materi yang saya berikan, bisa mempraktekkan, dan akhirnya memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan. Di dalam perubahan kurikulum, peran 3 pilar pendidikan sangat diperlukan. Peran orang tua, peran masyarakat, dan peran sekolah untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid. Ketika
merancang kurikulum, sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan. Kurikulum dirancang untuk murid. Murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum itu sendiri. Semua pihak harus berkolaborasi. Ingat, ada 3 pilar pendidikan. Guru sebagai pendidik, orang tua, dan sekolah. Kolaborasi ini melibatkan ketiga pilar tersebut. Kolaborasi yang maksimal akan mencapai hasil yang maksimal. Pertama, guru seperti saya harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan kodrat zamannya. Orang tua mestinya terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Dan sekolah maupun dinas maupun pemerintah harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Intinya, perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan. Saat ini, anak-anak kita sudah mengalami perubahan yang jauh berbeda dengan ketika saya masih menjadi murid. Perubahan ini harus bisa kita masukkan ke dalam kurikulum. Artinya, konteks kita dan konteks murid kita berbeda. Perbedaan itu menuntut perubahan pada kurikulum. Bagaimana? Anda setuju bukan? Lingkungan sekolah kita atau anak-anak kita bisa berbeda-beda. Dan memang begitu. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Bisa secara geografis, letak masing-masing sekolah berbeda. Ada yang di pinggir laut, ada yang di daerah perbukitan, ada yang di pedesaan, atau ada pula yang di perkotaan. Secara ekonomis, sekolah juga memiliki murid dengan latar belakang ekonomis yang berbeda-beda. Bisa pula konteks budaya yang berbeda. Intinya, sekolah bisa terdiri dari lingkungan atau konteks yang berbeda-beda. Karena itu, konteks yang beragam ini menyebabkan kurikulum perlu dikembangkan atau diadaptasi oleh tingkat satuan pendidikan atau sekolah, supaya kurikulum yang nanti digunakan sesuai dengan konteks, keadaan, murid-muridnya, dan lingkungan sekolahnya. Inilah yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi, mari bersama-sama kita melakukan perubahan demi anak-anak kita. Kenapa? Karena dunia berubah. Anak-anak kita pun berubah sesuai dengan kodrat zamannya. Dan kebutuhan anak-anak kita pun berubah. Mari bersama-sama 3 pilar pendidikan, orang tua, sekolah, dan masyarakat, kita dukung perubahan kurikulum demi anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.